Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Yang terhormat, Ibu Cimayatu Solihah selaku dosen pengaku mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jenis hama dan bentuk kerusakan. Bagi teman-teman yang bertugas, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Aulia Diantinastika dengan NIM 134210131. Saya akan mempresentasikan mengenai hama tanaman semusim. Hama tanaman semusim adalah semua hewan yang merusak tanaman semusim yang dapat menimbulkan kerugian. Tanaman semusim adalah tanaman yang masa produksinya sekali panen dan dalam 1 tahun bisa beberapa kali produksi dengan cara memulai penanaman baru setiap selesai produksi sebelumnya. Tanaman semusim memiliki ciri-ciri yaitu berkecambah, berbunga, menghasilkan biji, dan mati hanya dalam setahun atau kurang sedikit dari setahun. Hama yang merusak tanaman dapat dilihat secara jelas dari bekasnya, yang dapat berupa gerakan atau gigitan. Secara garis besar, hewan yang dapat menjadi hama yaitu jenis serangga, moluska, tungau, tikus, burung, ataupun mamalia besar. Contoh dari hama tanaman semusim pada tanaman padi, yang pertama ada wereng batang coklat dengan nama ilmiah Nila parvata lugens. Hama wereng batang coklat merupakan hama utama tanaman padi, sehingga menjadi hama yang sangat ditakuti petani, karena bisa mengakibatkan gagal panen atau bisa disebut fusel. Wereng batang coklat secara biologis memiliki ciri-ciri pada serangga dewasa berwarna coklat dengan 3 garis pada punggungnya. Wereng batang coklat berukuran 2-4,5 mm dengan telur transparan dan tersusun seperti buah pisang dalam jaringan tanaman, tepatnya pada batang. Gejala serangannya dapat berupa tanaman kering seperti terbakar, yang biasa disebut Haupenbund. Wereng batang coklat menghisap cairan batang tumbuhan padi dan dapat berkembang biak dengan cepat. Wereng coklat dapat menularkan virus kerdil, rumput atau biasa disebut resistan, dan kerdil hampa atau resistan. Pengendalian dari wereng batang coklat yaitu dengan menggunakan light trap atau menggunakan insektisida dengan bahan aktif pimetrozin dan nitoltefuran. Bila insektisida semprotan yang digunakan tidak efisien, maka pengendalian wereng coklat perlu didouble dengan memberikan insektisida sistematik melalui akar. Pada tanaman padi yang kedua ada wereng punggung putih dengan nama latin Sogatella furcifera. Serangga dewasa ini berwarna dasar coklat tua dengan pita putih pada punggungnya. Wereng punggung putih berukuran 3,5-4,5 mm dengan telur transparan yang berjajar dalam pelepah daun. Wereng punggung putih dewasa hidup pada waktu 18-20 hari. Satu siklus generasi memerlukan waktu 3-4 minggu. Wereng punggung putih ini menyukai tanaman yang menggunakan pupuk nitrogen tinggi dengan jarak tanam yang rapat. Gejala serangannya yaitu merusak padi dengan cara menghisap cairan batang padi dan dapat menularkan virus. Tanamannya menjadi kekuningan hingga kering, serta biasanya serangan berat terjadi pada fase vegetatif. Perkenalkan, nama saya Zaid Wilba dengan NIM 132. Walang sangit atau Leptocoryxa acuta yaitu serangga dewasa berbentuk pipih memanjang, berwarna hijau kekuningan sampai abu-abu muda, berukuran 14-30 mm, telur berwarna coklat merah sampai hitam, diletakkan pada permukaan daun, aktif pada pagi dan sore hari. Pada siang hari biasanya bersembunyi di balik rimbunnya daun. Gejala serangannya yaitu menyerang bulir masak susu. Pada bulir terdapat bekas tusukan warna coklat. Akibatnya bulir padi menjadi hampa atau setengah hampa. Ganjur atau Orseolia oryzae. Nyamuk berwarna oranye atau jingga berukuran 4-5 mm
Telur berwarna putih diletakkan pada daun. Larva hidup dan menyerang titik tumbuh. Gejala serangannya, daun terbudak tumbuh membentuk puru, sehingga daun padi seperti daun bawang. Timbul banyak anakan. Lalu ada penggerek batang padi putih atau Triporiza inotata. Ngengat berwarna putih dengan panjang 11-13 mm. Telur diletakkan berkelompok pada permukaan bawah daun dan tertutup bulu halus. Pada saat awal larva bergelombol, kemudian berpencar. Gejala serangannya yaitu pada fase vegetatif, daun muda atau pupus berwarna kuning dan mudah cabut, karena batang bagian bawah digerek larva. Gejala ini disebut sundep. Pada fase generatif, malai tampak tegak, berwarna putih, tak berisi, karena batang tergerek sehingga transportasi makanan tidak bisa sampai ke atas. Gejala ini disebut beluk. Perkenalkan, nama saya Vindio Gimelia dengan NIM 134210133. Hama tanaman tahunan. Hama tanaman tahunan adalah semua hewan yang merusak tanaman yang hidup sepanjang tahun yang dapat menimbulkan kerugian. Contohnya tanaman kelapa sawit, cengkeh, kakao, karet, kopi, teh, jambu mete, lada, pala, dan lain-lain. Contoh hama dari tanaman tahunan adalah satu pada tanaman teh. Penggulung pucuk daun teh dengan nama latin Enarmonia leucostama. Larva tinggal pada helaian daun bagian atas atau pucuk, kemudian menggandeng tepi-tepi daun pucuk tersebut dengan cairan, ludah, dan larva menggerek daun dari dalam. Larva panjangnya sampai 11, bagian kepala berwarna kuning gelap, tubuh berwarna hijau atau hijau gelap. Gejala serangannya adalah daun bagian pucuk tergulung tidak mau membuka. Yang kedua ada kepik dengan nama latin Helopeltis sp, menyerang pada bagian batang, tangkai daun, daun yang masih muda, dan bagian pucuk. Telur diletakkan pada jaringan tanaman dan dicirikan dengan adanya rambut-rambut. Dalam satu lubang ditemukan 2-3 telur. Setelah menetas, nimfa mulai mencucuk pucuk yang masih muda. Nimfa berwarna kuning orange dan dapat menghasilkan zat mirip terpenting yaitu berbau kepik dewasa, dapat terbang dan mudah diterbangkan angin. Kepik aktif pada pagi dan sore hari. Siklus hidupnya 3-5 minggu. Gejala serangannya adalah terjadi misforming atau salah bentuk pada pucuk daun teh. Perkenalkan, saya Rizka Aryani, NIM 134, akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu hama pada tanaman kopi. Pada tanaman kopi terdapat hama penggerek batang atau Euthera covae dengan ciri-ciri larva berwarna merah sampai coklat violet dengan beberapa cincin kuning. Telur diletakkan secara berkelompok pada batang atau cabang. Gejala serangannya berupa batang atau cabang tergerek sehingga tanaman bagian atas layu dan kering. Selanjutnya, ada hama bubuk buah kopi berupa kumbang berwarna hitam dengan protorak kemerahan. Panjang sekitar 1,6 sampai 2,5 mm. Telur diletakkan pada keping biji yang telah tua. Gejala serangannya berupa keping buah kopi rusak, tergerek. Buah kopi yang masih muda apabila terserang akan berubah warna menjadi kuning, kemudian gugur. Next. Hama pada bahan simpanan. Hama gudang atau bahan simpanan adalah hama yang merusak produk pertanian saat berada di gudang atau pada masa penyimpanan. Sifat struktur penyimpanan secara umum kondisinya lebih stabil dibandingkan lingkungan alami dan ketersediaan pangan yang melimpah. Contoh hama dari bahan simpanan, ada bubuk beras. Telur diletakkan pada material dengan cara membuat lubang, kemudian ditutup dengan sisa gerekan.
Larva menggerek masuk ke dalam material, begitu juga imagonya. Warna bubuk dewasa waktu masih muda coklat merah, sedangkan setelah tua berwarna hitam dengan 4 bintik kuning pada elitranya. Ukuran bubuk 3,5 sampai 5 mm, tergantung dari tempat hidup larva. Bubuk menyerang beras, gandum, jagung, sorghum, geplek, dan kopra. Siklus hidupnya kurang lebih 4,5 minggu. Gejala serangannya berupa bahan menjadi berlubang-lubang dan terdapat sisa gerekan berupa tepung berbau apek. Perkenalkan, nama saya adalah Membagas Iriandara dengan NIM 135. Selanjutnya ada kumbang tepung atau Tribolim sp. Kumbang dewasa ini berwarna coklat merah, bentuknya agak pipih, telur diletakkan dalam tepung dan ditutupi tepung. Larva ini bergerak aktif dalam bahan, menjelang kepompong larva ke permukaan bahan dan kembali masuk bila telah terbentuk imago. Siklus hidupnya 5-6 minggu. Untuk gejala serangannya, tepung menjadi rusak, berbau apek, dan warnanya agak kehitaman. Selanjutnya ada bubuk gabah dengan nama latin Rhizoperta dominica. Kumbang ini bertubuh raping silindris, berwarna coklat gelap atau hitam. Kepala berada di bawah pronotum, telur diletakkan di antara butiran atau di dalam lubang gerekan. Larva berwarna putih keabu-abuan, larva mula-mula makan sisa induknya, bila menemukan lubang bekas gerekan, larva masuk ke dalamnya. Menjelang berkepompong, larva membuat rongga dalam butiran, dan siklus hidupnya kurang lebih 1 bulan. Untuk gejala serangannya, gabah berlubang-lubang dan terdapat tepung bekas gerekan. Untuk selanjutnya, ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini, hama tanaman semusim adalah semua hewan yang merusak tanaman semusim yang dapat menimbulkan kerugian. Jenis hama pada tanaman semusim diantaranya yaitu wereng batang, coklat yang dapat merusak tanaman padi dengan kerusakan berupa tanaman kering seperti terbakar. Hama tanaman tahunan adalah semua hewan yang merusak tanaman yang hidup sepanjang tahun yang dapat menimbulkan kerugian. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.